Bayangkan kamu berdiri di medan perang. Sekitar tahun 200 sebelum Masehi. Bukan di Eropa abad pertengahan, bukan di Amerika era perang saudara. Tapi di Yunani kuno, saat peradaban masih membangun kuil untuk dewa-dewi di Olympus. Kamu seorang prajurit. Perisai di lengan kiri. Pedang di tangan kanan. Jantung berdebar karena sebentar lagi kamu harus maju. Lalu dari balik bukit, kamu dengar suara yang asing. Bukan genderang perang. Bukan terompet. Bukan teriakan komandan. Tapi suara mekanis. Berirama. Berulang. Klik. Lepas. Klik. Lepas. Dan sebelum kamu sempat bertanya-tanya, anak-anak panah mulai berhamburan. 1, 2, 3. Puluhan. Semuanya dari satu mesin. Tanpa jeda isi ulang. Tanpa pemanah yang kelelahan. Seperti senapan mesin, tapi 2000 tahun sebelum senapan mesin resmi ditemukan. Ini bukan fiksi. Ini Polybolos. Senjata otomatis pertama di dunia. Dan kita hampir melupakannya sama sekali. Hilon dari Bizantium. Mungkin kamu belum pernah dengar namanya. Tapi di abad ketiga sebelum Masehi, dia adalah salah satu insinyur paling cemerlang di dunia Helenistik. Kota Bizantium, yang sekarang kita kenal sebagai Istanbul, adalah pusat perdagangan dan pengetahuan. Dan di sanalah Hilon menulis karya monumentalnya. Dia menulis buku tentang mesin perang, Belopoeicha. Di dalamnya, dia mendokumentasikan berbagai alat untuk melempar proyektil. Balista raksasa yang melontarkan batu sebesar kepala manusia. Ketapel yang bisa menjangkau ratusan meter. Alat-alat yang menggunakan prinsip puntiran tali hewan untuk menyimpan energi, seperti busur raksasa yang dipelintir. Tapi di antara semua itu, ada satu bab yang berbeda. Bab tentang sesuatu yang tidak seperti alat lainnya. Polybolos. Secara harfiah berarti, pelempar banyak. Tapi deskripsi Hilon jauh lebih dari itu. Dia menggambarkan mekanisme yang menggunakan rantai tak berujung, mirip rantai sepeda modern, untuk memberi makan anak panah secara otomatis ke dalam mekanisme tembak. Sebuah roda gigi menggerakkan rantai itu. Setiap putaran, satu anak panah jatuh ke tempatnya. Busur meregang. Lepas. Dan rantai berputar lagi. Hilon menulis instruksinya dengan detail yang membuat para insinyur modern tercengang. Dia menyebutkan dimensi gigi-gigi roda, sudut kemiringan rantai, bahkan jenis logam untuk setiap komponen. Semuanya ditulis dengan tangan, di atas gulungan papirus, hampir 2.500 tahun yang lalu. Sekarang coba renungkan ini. Sebuah mesin yang bisa menembak berulang kali tanpa henti. Yang hanya butuh satu orang untuk mengoperasikannya, cukup memutar engkol. Yang bisa melontarkan puluhan anak panah dalam waktu yang sama dengan yang dibutuhkan 3 pemanah untuk melepaskan satu anak panah. Efisiensinya luar biasa. Dalam pertempuran jarak menengah, satu polybolos bisa menggantikan 5-10 pemanah sekaligus. Dan tidak pernah lelah. Tidak pernah gemetar karena takut. Tidak pernah mundur. Kamu mungkin berpikir, kalau teknologinya sebagus ini, kenapa Romawi tidak menggunakannya secara massal? Kenapa Polybolos tidak mengubah jalannya sejarah? Pertanyaan bagus. Dan jawabannya, seperti kebanyakan misteri sejarah, tidak sesederhana yang kita kira. Pertama, Polybolos adalah alat yang rumit. Di zaman ketika setiap komponen logam ditempa dengan tangan oleh pandai besi, membuat rantai dan roda gigi yang presisi bukan pekerjaan murah. Butuh waktu, butuh keterampilan khusus, butuh dana yang tidak sedikit. Bandingkan dengan busur biasa, alat sederhana yang bisa dibuat hampir semua orang dalam hitungan jam. Kedua, Polybolos mungkin tidak sekuat balisa biasa. Mekanisme otomatisnya butuh energi lebih sedikit pertembakan, artinya anak panah mungkin tidak melesat sejauh atau sekeras tembakan balista manual. Jadi Polybolos bukan pengganti, melainkan senjata situasional. Efektif untuk menghujani musuh dengan tembakan cepat dalam jarak tertentu, tapi bukan alat penghancur tembok benteng.
Tapi alasan paling penting, alasan yang sebenarnya, adalah masalah yang sama yang membunuh ribuan penemuan lain di dunia kuno. Distribusi pengetahuan. Hilon menulis. Tapi siapa yang membaca? Di dunia kuno, pengetahuan adalah barang langka. Tidak ada mesin cetak. Tidak ada internet. Tidak ada tutorial video. Kalau kamu ingin menyebarkan ide, kamu harus menyalinnya dengan tangan. Satu persatu. Huruf demi huruf. Gulung demi gulung. Dan kalau kamu tinggal di tempat yang jauh dari perpustakaan besar, katakanlah, di garnisun Romawi di pinggir Galia, kamu mungkin tidak pernah mendengar tentang Polibolos sama sekali. Berita tentang penemuan baru bisa memakan waktu puluhan tahun untuk menyebar. Itu pun kalau menyebar. Lalu kekaisaran Romawi runtuh. Perpustakaan-perpustakaan terbakar, satu persatu. Yang terbesar, perpustakaan Alexandria, musnah dalam kobaran api yang sampai sekarang masih diperdebatkan penyebabnya. Gulungan-gulungan papirus membusuk, dimakan tikus, atau dijadikan bahan bakar. Dan pengetahuan tentang Polibolos, seperti ribuan penemuan lainnya, ikut lenyap. Tapi tunggu. Apakah benar-benar lenyap? Karena ternyata, ada satu gulungan yang selamat. Blopoica karya Hilon ditemukan kembali oleh para cendekiawan Eropa pada abad ke-19. Bukan di Yunani. Bukan di Italia. Tapi di perpustakaan-perpustakaan Bizantium, sisa-sisa kekaisaran Romawi Timur yang masih menyimpan manuskrip-manuskrip kuno. Naskah yang sudah berusia lebih dari 1000 tahun, ditulis ulang berkali-kali oleh para biarawan yang mungkin tidak sepenuhnya mengerti apa yang mereka salin. Dan saat insinyur modern membaca deskripsi Hilon, mereka bereaksi dengan cara yang sama seperti kamu mungkin bereaksi sekarang. Tidak percaya. Apakah ini benar-benar bisa bekerja? Atau ini hanya teori yang tidak pernah diwujudkan? Tahun 1980-an, sekelompok peneliti yang dipimpin oleh Werner Soedel di Universitas Purdue memutuskan untuk mencari jawabannya. Mereka membangun ulang Polibolos berdasarkan deskripsi Hilon. Tidak setengah-setengah. Mereka menggunakan bahan-bahan yang tersedia di zaman Yunani kuno. Kayu, perunggu, tali dari serat hewan. Bukan baja modern. Bukan motor listrik. Bukan bantuan komputer. Dan ketika mereka memutar engkol untuk pertama kalinya, mesin itu bekerja. Rantai berputar. Roda gigi saling mengunci. Anak panah demi anak panah jatuh ke tempatnya, busur meregang dan melepaskan dengan irama mekanis yang stabil. Persis seperti yang ditulis Hilon lebih dari 2000 tahun sebelumnya. Rekonstruksi itu membuktikan satu hal yang tidak bisa dibantah, Polibolos bukanlah hayalan. Bukan teori yang tidak pernah diuji. Ini adalah mesin fungsional, benar-benar nyata, yang sudah bisa dibuat oleh para insinyur Yunani kuno kalau mereka punya cukup dana dan kemauan. Bayangkan implikasinya. Peradaban Yunani kuno, peradaban yang sama yang memberi kita demokrasi, geometri, dan teater, juga punya konsep senjata otomatis. Mereka tinggal selangkah lagi dari teknologi yang baru ditemukan kembali di abad ke-19 oleh Dr. Richard Gatling. Tapi langkah itu tidak pernah diambil. Pengetahuan itu tersesat di lorong waktu. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling menarik sekaligus paling meresahkan. Kita tahu Hilon menulis tentang Polibolos di abad ke-3 SM. Tapi apakah dia benar-benar yang pertama? Atau dia hanya mendokumentasikan sesuatu yang sudah ada sebelumnya? Apakah ada insinyur-insinyur lain, dari peradaban yang lebih tua, Mesopotamia, Mesir, Lembah Indus, yang sudah menemukan prinsip mekanis yang sama, lalu hilang tanpa jejak? Kita tidak akan pernah tahu. Dan itu yang membuat bulu kuduk merinding. Karena Polibolos hanya bertahan secara kebetulan. Satu gulungan papirus yang tidak ikut terbakar. Tidak dimakan tikus. Tidak hancur dimakan usia. Berapa banyak penemuan lain yang tidak seberuntung itu? Berapa banyak Hilon lain yang tulisannya lenyap tanpa pernah dibaca? Antikythera mechanis, komputer mekanis pertama di dunia, baru ditemukan tahun 1901 di bangkai kapal karam. Sebelum itu,
Kita tidak tahu bahwa orang Yunani kuno sudah bisa membuat alat penghitung gerak bintang yang kerumitannya setara jam tangan Swiss. Berapa banyak lagi yang masih menunggu untuk ditemukan? Polibolos bukan cerita tentang apa yang sudah kita capai. Ini cerita tentang apa yang sudah kita lupakan. Dan pertanyaan yang menggantung sampai sekarang, apalagi yang sudah hilang? Berapa banyak masa lalu yang tidak akan pernah kita ketahui? Kalau kamu suka konten misteri seperti ini, subscribe dan saksikan terus video lainnya di channel ini. Karena kadang, masa lalu menyimpan rahasia yang jauh lebih aneh dari apapun yang bisa kita bayangkan.